Halo, perkenalkan nama saya Nagung Andre Kusuma dengan NIM 221505135. Pada video kali ini saya akan membahas soal berikut. Di sini terdapat sebuah kasus di mana terdapat 5 buah LED berwarna dengan warna yang bebas. LED yang paling kiri adalah LED nomor 1 dan paling kanan adalah nomor 5. Nomor LED berurutan dari kiri ke kanan. Buatlah percobaan dengan LED secara bergantian, hidup dari kiri ke kanan dengan ketentuan. Nah, yang pertama itu ada semua LED off atau mati. Kemudian LED paling kiri hidup 1 detik. Nah, dilanjutkan dengan LED kedua hidup 2 detik. Kemudian LED ketiga hidup 3 detik. Kemudian LED keempat hidup selama 4 detik. Kemudian LED kelima hidup selama 5 detik. Dan terakhir semua LED mati selama 20 detik. Nah, aktivitas tersebut berulang terus-menerus dimulai dari langkah pertama. Nah, namun sebelum saya membahas rakitan Arduino-nya dan melakukan coding pada Arduino IDE, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat rancangan ini. Nah, yang pertama tentunya ada Arduino Uno. Kemudian untuk bantuan, saya menggunakan breadboard yang ukuran kecil. Dan saya sesuai dengan kasusnya, saya menyiapkan 5 buah LED. Di sini saya kebetulan menggunakan LED yang RGB, namun nanti saya hanya akan menggunakan satu warna dari lampu RGB ini. Kemudian saya juga menyiapkan kabel jumper dan yang paling penting yaitu kabel USB yang untuk menghubungkan ke komputer kita. Mungkin saya akan mulai untuk proses perancangan pada breadboard yang telah disiapkan. Nah, di sini sudah ada Arduino Uno dengan beberapa pin, dimana saya pertama kali akan mengkonekkan ground ke negatif. Nah, kemudian untuk beberapa LED yaitu 5 LED, saya akan mengkonekkan ke beberapa pin yang tersedia di Arduino Uno. Di sini saya akan menggunakan 5 pin karena terdapat 5 LED. Yang pertama, untuk mungkin saya mulai dari LED nomor 5. Saya konekkan ke pin 5, kemudian pin 4. Kemudian untuk sisanya saya akan mengkonekkannya untuk LED nomor 1, 2, dan 3. Supaya mudah, saya akan mengkonekkan masing-masing LED pin 2 untuk LED nomor 2 dan pin 1 untuk LED 1. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, kita tinggal merancang LED pada breadboard. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan LED RGB, dimana sedikit berbeda dengan LED pada umumnya, dimana yang ground itu yang paling panjang di sini, dan sisanya yaitu red, green, dan blue. Nah, saya akan mengkonekkan bagian ground ke aliran negatif pada breadboard. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan melakukan untuk LED berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan mengkonekkan pin 5 pada lampu 5, pin 4 pada lampu 4, dan seterusnya sampai pin 1. Nah, semuanya sudah terkoneksi. Namun satu hal yang perlu diperhatikan yang kita lupakan yaitu bagian resistor. Nah, di sini kita hanya perlu satu resistor saja. Karena pada kasus itu hanya diperlukan satu LED menyala pada satu waktu. Kita bisa menggunakan satu trik untuk menghemat resistor. Caranya kita hubungkan resistor ke aliran negatif dan ground ke resistor. Namun di sini resistor tersebut tidak dikonekkan pada alur negatif secara langsung, tapi ke alur yang bersimpangan. Karena jika kita mengkonekkan resistor ke alur negatif secara langsung,
maka resistor tersebut akan sia-sia gunanya karena akan terus dialiri oleh LED yang lain. Nah, berikut merupakan rancangan yang sudah saya buat. Sekarang saya akan mengkonekkan kabel USB dari Arduino ke laptop. Nah, di sini saya sudah berada di Arduino IDE. Nah, di sini saya akan mengkonekkan Arduino saya terlebih dahulu. Nah, kebetulan sudah terhubung. Jika belum terhubung, saya akan klik bagian ini, lalu saya akan mencari Arduino Uno. Nah, di sini sudah terlihat Arduino Uno. Kemudian kita harus memilih port dari USB yang terhubung dengan Arduino kita. Kebetulan yang terhubung dengan Arduino saya yaitu COM5. Nah, Arduino kita sudah terhubung. Selanjutnya saya akan mulai proses pengkodingan. Nah, tadi saya sudah menghubungkan pin 1 ke LED 1, pin 2 dengan LED 2, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan proses pengeditan nanti, apabila kita mengganti nomor pin dari masing-masing LED, saya akan menggunakan define. Saya bisa mengetik define LED 1, misalnya spasi 1 untuk pin 1. Kemudian define LED 2 spasi 2 dan define LED 5 spasi 5. Nah, artinya di sini ini seperti C++, di mana jika ditemukan simbol LED 1, maka nanti akan diganti dengan 1, angka 1 gitu. Nah, kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena apabila kita akan mengganti misalnya LED 1 ke pin misalnya 8, kita hanya perlu mengganti bagian sini saja, LED 1 spasi 8. Kita tidak perlu mengganti semua kode yang ada angka satunya. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk memudahkan program lain ketika membaca kode kita. Nah, pada setup kita harus membuat pin tersebut sebagai output. Caranya yaitu kita harus mengubah pin mode dari saya mulai dari pin 1 yaitu LED 1 sebagai output, kemudian pin mode LED 2 sebagai output juga. Nah, saya akan menggunakan shortcut yaitu Shift Alt bawah untuk menduplikat kodenya. Ini saya ganti dengan 3, di 4, dan 5. Nah, pada soal di awal itu semua LED off. Nah, sesuai dengan kode kita di awal pada setup sebelum memasuki loop itu LED-nya sudah mati. Jadi kita skip bagian itu. Kemudian LED paling kiri hidup 1 detik, itu artinya LED 1 akan menyala selama 1 detik. Untuk menyalakan LED 1 kita bisa menggunakan digital white LED 1 high. Nanti LED 1 akan menyala. Nah, pada soal LED yang nomor 1 itu hidup selama 1 detik. Nah, kita bisa menggunakan delay di sini. Kita bisa mengetikkan fungsi delay, kemudian millisecond. Nah, 1 detik dalam millisecond yaitu 1000 millisecond. Nah, di sini LED 1 akan menyala selama 1 detik apabila kita mematikan LED tersebut setelah delay 1 detik. Cara mematikannya yaitu digital white LED 1 low. Nah, low ini akan mematikan dari LED 1 itu sendiri. Nah, kemudian LED kedua hidup 2 detik. Ini kita bisa copy bagian ini. LED 2 hidup selama 2 detik. Kemudian LED ketiga hidup selama 3 detik. LED keempat hidup selama 4 detik, dan LED kelima hidup selama 5 detik. Kita bisa gunakan kode sebelumnya. Nah, selanjutnya semua LED off selama 2 detik. Kita bisa menggunakan delay selama 2 detik. Nah, kemudian aktivitas tersebut akan berulang. Kita bisa menggunakan loop tersebut
fungsi loop ini, karena pada Arduino, konsep Arduino itu fungsi loop akan terus dijalankan secara terus-menerus. Setelah fungsi delay 2 detik akan kembali ke kode awal, yaitu pada baris 16, dimana LED pertama akan dijalankan selama 1 detik, LED kedua 2 detik, dan seterusnya hingga delay lagi selama 2 detik, dan kembali lagi ke atas, dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini bisa disimpulkan kode yang kita buat. Bisa kita lihat di sini terdapat 3 baris yang sama pada masing-masing LED. Kita bisa memecahnya menjadi fungsi, dimana kita bisa membuat fungsi void. Misalnya kita namakan nyalakan lampu selama. Kita copy, kemudian kita menerima pin berapa, lalu durasinya berapa. Nah, kita bisa copy pada code sebelumnya. Nah, pada bagian pin kita bisa gunakan pin, dan pada durasi kita gunakan durasi. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, dengan nyalakan lampu selama, kita berikan LED 1 di sini, durasinya 1 detik, dan kita berikan pin yang sesuai kode kita tadi. Nah, kode kita sudah selesai dan siap untuk diuji. Nah, untuk mengupload ke Arduino, saya akan mengklik upload di sini. Nah, di sini LED-nya sudah menyala sesuai dengan soal. Itu di sini yaitu lampu pertama, di sini lampu kedua, lampu ketiga, lampu keempat, dan lampu kelima. Dimana lampu pertama akan menyala selama 1 detik, lampu kedua selama 2 detik, lampu ketiga 3 detik, dan lampu keempat 4 detik, dan terakhir lampu kelima yaitu 5 detik, dan akan ada delay selama 2 detik sebelum kembali ke LED 1. Baik, sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih.